Pertanyaannya sudah tepat. Membantu. Adzaka al-istinai atau AI. AI atau AI? HP wala HP? Enaknya. AI gitu ya. Di Indonesia kan aja. AI. Gitu, AI kan? AI. Adzaka al-istinai. Kira terserah. ChatGPT dan lain sebagainya. Membantu. Membantu betul. Kalau kita menyadari kalau itu membantu boleh, tapi yang nggak boleh kita jadikan sandaran. Belajar tidak melalui AI, tidak melalui ChatGPT dan Gemini dan lain sebagainya. Bukan belajar. Akan tapi orang sudah terpesona dengan itu, sehingga malas belajar dengan buku. Itu alat, jadi nggak ada istilah dikatakan bohong. Bohong itu kan manusia. Sesuai dengan aturan yang ada di alat tersebut, dia akan berbicara. Yang masuk maka akan dikeluarkan, nggak berbohong dia. Nah, kita harus tahu yang memasukkan informasi siapa macam-macam. Itu seperti halnya kalau kita mencari alamat apa namanya? Google Map. Google Map, kurang lebih seperti itu. Anda Google Map tanya setelah di depan rumahnya apakah langsung ada masuk Assalamualaikum, belum tentu tanya benarkah ini rumahnya Pak Haji Fulan, kan gitu ya. Jadi dibuktikan dulu, jangan mentang-mentang pasti benar rumahnya ini masuk, rumahnya orang di Pendong gitu. Ini menghantarkan sampai ke depan rumah, dicek dulu ini betul rumahnya Pak Haji ini, cek dulu, jangan langsung masuk lep gitu. Jadi ChatGPT dan lain sebagainya membantu kita untuk menghantarkan kepada informasi-informasi, tapi pembuktiannya nanti. Kita boleh mempercayai, tapi tidak boleh mempercayai sifatnya sebagai panduan untuk menuju sesuatu yang kita cari. Misalnya ChatGPT tolong carikan saya informasi tentang kesehatan begini-gini. Setelah kita membaca, tanyakan dulu dokternya langsung. Ilmu agama apalagi. Akhirnya orang sekarang malas belajar ustadz. Ustadz kalau jelaskan kan bulat biasanya pakai kitab. Akhirnya ChatGPT gampang banget, perinci satu dah lah. Akhirnya urusan belajar ChatGPT bahaya sekali. Kalau dijadikan membantu untuk memahamkan, kita membaca sebuah buku, kemudian kita masukkan untuk dirangkum kembali, oke. Tapi selalu dihafal. Belajar dengan kitab, saya anak-anak muda, belajar buku kitab, bikin catatan. Jangan latah ChatGPT, Gemini, segala macam begitu. Karena apa yang masuk nanti dikeluarkan. Bisa benar, bisa salah, kan begitu. Kalau yang mau masuk maka pun demikian, kita perlu ikut andil di dalam berlomba-lomba memberikan informasi kepada ChatGPT. Dia merindu informasi dari kita, mereka mengharap kita beri informasi, masukkan semuanya ke sana biar nanti dikeluarkan sesuai dengan kita ingin. Kita berlomba, tapi Anda sebagai orang berakal, cerdas, wong itu buatan manusia yang nggak akan bisa mengalahkan otak manusia yang sesungguhnya. Hanya mungkin kecepatan dalam meraba, sehingga buktinya apa? Dia salah informasi. Jadi sifatnya membantu. Membantu boleh, membantu untuk bisa mengetahui permasalahan, membantu. Tapi hari ini bahaya sekali. Sepertinya kampus-kampus kita rubah cara membuat apa namanya, kalau S1 itu apa? Skripsi, tesis, disertasi. Wah ini atas bantuan ChatGPT bisa singkat, dosennya pun nggak bisa membuat kayak begitu. Kayaknya harus kembali tolong bareng dengan sekarang menulis tes disertasi skripsi pakai tulis tangan. Dan ditunjukkan sebelum jadi buku referensinya, kan ada juru kalau kita kalau nulis bahas kita zaman dulu kan ada istilah bitokoh itu kayak kartu itu untuk mengumpulkan pengetahuan, dikumpulkan bitokoh ini masalah ini dikumpulkan gini kayaknya sekarang barangkali para dosen itu harus kembali kepada cara dulu ini biar membuktikan anak ini benar enggak buka kitab. Mana bitokohnya, ada berapa lembar bitokoh itu apa ya, kartu ya, enggak masih berlaku enggak? Dan kita pun hari ini nulis masih memperlakukan itu. Jadi kalau kita mau nulis buku itu ya pakai kertas, kita kumpulkan permasalahan gini ini nanti dikumpulkan di dalam satu catatan buku. Nah ini anak-anak bisa enggak kembali kepada kitab aslinya? Jangan-jangan mengandalkan Al-Ustadz ChatGPT. Kacau nanti. Bahaya sekali. Kayaknya barangkali didengar para dosen-dosen, jangan percaya tulisan mahasiswa kalau hanya mengandalkan, suruh nulis ulang. Pakai tangan. Bitokohnya apa ini? Catatan pengumpulan data-data ilmiahnya pakai tulis.
Di mana bukunya? Nah, fotokopi, dikoto, surat didatakan. Kemudian suruh ngeragum, baru nanti setelah selesai di ACC tanda tangan baru diketik. Kayaknya harus kembali gitu. Barangkali kenapa? Supaya tidak terfokus kepada ini kecerdasan buatan ini. Bahasa Arabnya kan dzaka istinai, kecerdasan buatan manusia, dzaka istinai. AI tadi, AI itu. Nah itu ya. Jadi boleh dijadikan sarana untuk memudahkan kita untuk sampai kepada apa yang kita cari, dan boleh bahkan kayaknya sudah waktunya juga kita menggunakan. Kalau Anda pergi, kalau mencari soto aja jangan bingung tanya orang, langsung soto Madura atau soto Jawa Timuran di mana, langsung depan rumah. Astagfirullah, saya mau ke kota, ya kan, mempermudah. Oke lah, tapi bisa jadi Anda kan kesesat, jembatan putus kan Anda dikasih tahu sama Mbah Google kan. Tiba-tiba ini kalau seandainya ini bapak-bapak saya pinjam handphonenya, semuanya tolong kumpulkan, dimasukkan mobil keluar. Orang di kota sana ngomong, wah Cirebon macet, mana Sendang macet, merah semuanya. Kenapa? HP Anda saya pinjam, saya kumpulin, ada 600, ada 1000 handphone. Enggak berani lewat sini, Anda bisa jalan di tengah jalan pejam mata. Kurang lebih begitu. Jadi teknologi boleh Anda gunakan, tapi ingat, untuk belajar ilmu dan sebagainya tetap dengan cara semacam ini. Hari ini kita ajari. Yang kita omongkan ada, Anda cari di ChatGPT, dia akan cerita lebih panjang lebar. Tapi kemudian dalam belajar itu ada namanya talaqi, dari guru ke murid ada talaqi. Bukan kita sombong. Nah, kemudian kalau sudah orang kenal ChatGPT ini, bahayanya bahaya sombong. Kalau para ulama menyampaikan ilmu kan dengan belajar, menghafal dan sebagainya. Ada. Tapi kalau ini ilmunya diberkati Ustadz ChatGPT ini, wah, ini sok pinter, nggak bisa diajak diskusi. Sok lebih tahu, lebih bahaya lagi manusia begini nih. Wah, ini bisa semua, bisa menjadi. Nah, ini membahayakan juga satu sisi. Maka cerdaslah menggunakan kecanggihan teknologi ini dengan bijak, cerdas, jujur. Kejujuran itu penting. Baik. Jadi boleh kita menggunakan itu semuanya untuk mempermudah kita sampai kepada satu tujuan, tapi setelah itu cek kembali. Tugasnya adalah ngecek kembali. Bahasa lain adalah mentakkid atau memvalid atau mengecek kembali yang disebutkan benar atau tidak. Kita mencoba saja melempar Imam Amidi apakah mengatakan ini? Oh iya, Imam Amidi mengatakan ini, nggak ada di kitabnya, bohong, asal ngomong dia. Hanya harus jawab. Itu saja ya. Jadi siapapun anak-anakku muda-muda yang tergila-gila dengan ChatGPT dan lain sebagainya, itu jadikan sebagai penunjuk, seperti halnya kalau ke rumah bibimu pakai Google Map. Tapi sampai di sana tanya dulu, jangan bibimu sudah pindah. Itu lah ya, cek lagi. Nah, kemudian kembalilah tetap belajar dengan ini. Dan ini lebih tenang. Jangan mentang-mentang teknologi baru, nyari kitab gampang di laptop dan komputer. Itu boleh untuk mempermudah. Tapi setelah Anda ketemu kitab yang Anda tuju, saya ingin baca satu ilmu tentang ilmu fikih, tentang ilmu sosiologi, tentang ilmu psikologi, tentang ilmu apa, cari bukunya. Baru beli buku sebenarnya, baca pelan-pelan, mata sehat, kasih catatan kaki seperti ini. Sampai hari ini masih baca buku, bahkan masih punya catatan saya sampai hari ini. Saya mengandalkan catatan. Nggak ada di CCTV, ada semuanya, tapi catatan lebih penting. Kayaknya para dosen itu harus memergoki mahasiswanya untuk diluluskan. Kamu punya catatan apa? Harus gitu. Di laptop nggak sah, tangan. Bahaya sekali teknologi. Hari ini ada, kita menemukan anak nulis Arab karena sering biasa dengan komputer, suruh nulis Arab, Rahman dari belakang digambar, ngelukis nun dari belakang. Bukan buat nun. Kenapa? Nggak perhiasan, nulis tangan. Karena selama ini pakai laptop. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, boleh dijadikan pembantu untuk membantu kita untuk sampai kepada Tuhan. Cuman syirik nggak ada syirik di situ. Anda tidak menyekutukan Tuhan. Anda bertanya kepada Allah seperti Anda buka komputer, buka Google, pengen tahu mana gitu. Bukan syirik, nggak ada syirik. Syiriknya adalah kalau Anda mempercayai sesuatu yang salah, Anda yakini, kemudian itu kesesatan, yaitu menjadi sebab syirik bisa. Tapi kalau hanya menggunakan itu tidak syirik. Akan tapi cerdaslah Anda berurusan dengan kecerdasan buatan. Kalau Anda tidak cerdas, Anda bohongi oleh kecerdasan buatan. Bahasa Arabnya adzaka al-istinai.
kecerdasan buatan manusia. AI tadi itu. AI. Apa? AI. Padahal AI kan bunyinya. AI gitu. HP ya dah. HP. Orang lain nggak bisa. Saya di Singapura ngomong HP. Saya bawa HP kemana-mana. Nggak ada paham waktu itu. Apa sih HP Buya? Handphone. Oh handphone disingkat. Indonesia kan jago singkatan. Singkatan. MBG singkatan. Apalagi? Kan ada singkatan semuanya. Dia pakai singkatan-singkatan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.